teman-teman, sekarang kita akan sore ini akan ngobrol dengan Hari. Sebentar, ini ada request. Semoga dia, oh belum live. Kita akan ngobrol tentang Komite Ekonomi Kreatif dan Inovasi yang baru saja dilantik sebelum sebulan yang lalu sama Gubernur Jabar. Dan kita sekarang ngobrol sama direkturnya, Hari Mawardi. Cuman nanti pasti saya manggilnya bukan Hari. Komite ini nanti akan diceritakan lebih lanjut sama Hari, tapi sebenarnya persiapannya sudah lebih dari setahun gitu, sampai akhirnya diresmikan, resmi berdirinya awal Juni kemarin. Jadi apa saja yang sebenarnya jadi masalah atau jadi kendala atau kedepannya gimana dan seterusnya, nanti kita dengerin dari Hari. Sebenarnya seharusnya dia sudah masuk, saya sudah bilang kita mulainya lebih awal sedikit. Kenapa menariknya? Karena dulu sebenarnya dulu sekali Jawa Barat tuh pernah punya semacam komite. Tapi bagaimana bedanya dengan yang dulu, yang sekarang seperti apa, dasarnya seperti apa dan seterusnya. Kita juga akan bisa lihat pengaruhnya nanti ke kota kabupaten di Jabar itu gimana. Karena Jawa Barat yang punya 27 kokap ini pasti juga akan terpengaruh dengan adanya si kreasi ini, terutama di sektor ekonomi kreatif. Apalagi ketika Gubernur Jawa Barat kemarin juga sudah punya rencana, ada program untuk menghibahkan satu kreatif hub untuk masing-masing kota dan kabupaten. Jadi nanti kita lihat juga scope kerjanya si kreasi ini sebenarnya meliputi apa saja gitu. Jadi nanti kita lihat apakah nanti terus koordinasinya dengan lintas sektor juga pasti kan ada. Jadi sejauh mana si kreasi ini bisa melakukan itu. Lalu mungkin nanti kita tunggu, semoga ada teman-teman dari Komite Ekonomi Kreatif dari kota kabupaten lain atau dari provinsi lain yang juga mungkin mau bertanya, bagi pengalaman dan seterusnya. Karena sebenarnya di Indonesia ini sudah ada provinsi juga yang punya Komite Ekonomi Kreatif. Jawa Tengah ada, Jawa Timur udah belum ya? Nah ini sih Kak Harinya sudah muncul, tinggal kita masukkan ke ruang sini. Kita tunggu masuk. Ya, halo. Nggak kelihatan mukanya, Bek. Halo, bentar, ini gaptek, bentar. Terus harus ngeliat mainannya Saka gitu. Kok nggak bisa sih? Loh, udah turunin aja. Nah, itu udah muncul. Coba Hah? turunin lagi. Udah muncul Oh kamu? udah, Iya, tuh. desainnya belum. Terus ketinggian kameranya coba turunin lagi. Nah, Oke, kelihatan nggak? siap. Oke. eh, Kelihatan lah, Bu. ini Hari Mawardi. Jadi saya nanti keceplosan Halo. manggil Bebek aja. Jadi saya kenalkan dulu, Hari Mawardi ini sebenarnya adalah dulu lulusan desain produk ITB. Sekarang dia punya sibuk di brandnya Amigdala yang sebenarnya konsentrasinya ke produk bambu yang untuk produk bambu kontemporer. Dan produk-produknya Bebek ini sudah banyak menang award macam-macam ya, Bek, nanti bisa diceritain kalau sempat. Nah tapi Waduh. terus Bebek ini keseret-seret jadi mikirin kelembagaan dan seterusnya, nanti akan diceritakan. Nah Bek, sore ini Ya, kita akan ngobrolin kreasi. Bisa siap. dibagikan yang teman-teman asal mulanya kreasi gimana? Ya, bisa. Langsung nih, Bu. Langsung dong. Ya, ya, halo semuanya, selamat sore. Sebetulnya memang si kreasi ini mungkin Bu Tita sih yang lebih tahu karena saya juga dicemplunginnya sama Bu Tita dan Om Ben di awal. Cuma memang waktu itu cita-citanya adalah untuk
apa ya, membuat sebuah lembaga yang bisa mengkoordinasikan dan juga mengeksekusi beberapa program-program pengembangan ekonomi kreatif di Jawa Barat khususnya yang lebih tepat guna, karena mungkin lebih apa ya, biasanya kan sekarang tuh ekonomi kreatif sebelum ada Bekraf katakanlah, terus kemudian Kemenparekraf eh, tersebar di beberapa dinas. Ada misalkan kalau dulu desain produk tuh di Sprindak gitu, terus kemudian DKV di Diskominfo misalkan, terus kemudian Kria Fashion di KUKM. Nah itu kan mencar-mencar dan tidak ada, bukan tidak ada ya, koordinasi antar dinasnya belum terlalu sinkron. Nah harapannya kalau misalkan ada sebuah lembaga yang bisa synchronize dan juga mengkoordinasikan hal tersebut, harapannya ekonomi kreatifnya itu lebih lebih apa ya, lebih maju lah secara secara sistematis. Gitu sih mungkin kayaknya. Maaf kalau salah. Ya nggak apa-apa tuh direktur kan harus bisa. Eh, terus ini kan ketika pembentukannya kan ini makan waktu berapa ya, setahun lebih ya kita mulai Ya, menggodoknya akhir 2018 dan akhirnya dilantiknya 2019 bulan Juni awal. ya, Jadi ya. kira-kira persiapannya apa sih, kok kayaknya bikin komite tuh lama banget, itu apa aja yang harus dikerjakan kemarin? Sebenarnya yang memang paling lama itu adalah eh, apa ya, dasar hukumnya sih Bu. Jadi kemarin kan dasar hukumnya untuk membuat sebuah lembaga itu lumayan banyak. Harapannya memang di awal kalau sesuai amanat Perda kan sebuah lembaga non struktural yang cukup punya kuasa, untuk memegang anggaran, terus kemudian mengkoordinasikan program-program dan lain sebagainya. Tetapi ternyata tidak bisa semudah itu sebuah lembaga baru dibentuk. Walaupun kita sebetulnya di Jawa Barat dasar hukumnya mungkin lebih kuat daripada ketika misalkan Bekraf dibentuk di pusat. Tetapi karena kita butuh waktu yang lebih cepat kemarin, sehingga setahun ini udah lumayan cepat gitu, karena komite yang nampaknya paling cepat bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun. Terus kemudian kayak kemarin tuh banyaknya di tupoksi, karena kan di pemerintahan ini sifat bekerjanya itu sangat tergantung kepada tupoksinya gitu. Jadi kayak misalkan si dinas KUKM nih tidak bisa mengerjakan program gitu, karena itu tupoksinya di Sprindak gitu. Nah itu kan yang bikin lama selama ini. Nah akhirnya coba ditelusuri oleh tim teknis komite atau lembaga Ekraf dulu di kita nyebutnya, untuk mencari format yang paling pas dan yang paling tidak mengganggu fungsi dan peran perangkat daerah lainnya. Itu sih yang sebetulnya bikin lama mungkin ya, diskusi, terus kemudian brainstorming, terus hal-hal non teknis, trial and error. Nah itu yang bikin lamanya sih di situ. Gitu. Sebenarnya kalau kemarin dari perjalanannya ada dua hal yang jadi milestone mungkin ya. Satu adalah ketika kan dalam rentang waktu itu lalu disahkanlah UU Ekraf jadi pusat. Lalu setelah itu yang di Jabar jadi harus ngecek lagi sesuai atau enggak gitu ya. Satu lagi adalah karena ini lembaga non struktural, jadi sebenarnya di luar struktur pemerintah, tapi dia adalah mitra utamanya Pemprov Jabar gitu. Mungkin bisa diceritakan soal koordinasinya. Ya, jadi sesuai dengan amanat Perda nomor 15 tahun 2017, jadinya kita diharapkannya itu isinya panjang banget. Ya, tapi intinya adalah sebuah lembaga yang bisa mensinkronisasikan kebijakan. Dan kalau masalah non strukturalnya sendiri itu tidak disebutkan secara gamblang kalau saya nggak salah, kurang hafal juga jujur. Tapi
gimana caranya si lembaga ini punya kemampuan synchronize tersebut. Nah, kemudian kenapa dipilih sebagai lembaga non struktural? Itu dikarenakan kita melihatnya kalau misalkan struktural terus dengan apa ya, mazhabnya ekonomi kreatif yang sangat dinamis dan fluid. Kalau struktural takutnya ketika terjadi perubahan-perubahan atau dinamika aircraft yang ada berubah gitu ke depannya. Terus dari awal sudah struktural, terus ada tupoksi yang mengikat, jadinya tidak bisa menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi kreatif. Sehingga dipilih non struktural tersebut. Nah, kemudian memang diharapkan bertanggung jawabnya itu langsung pada kepala daerah, dalam hal ini gubernur. Kenapa? Supaya kebijakan-kebijakan yang kita rekomendasikan itu bisa segera dieksekusi dan apa ya, dituruti lah istilahnya sama perangkat daerah lainnya. Karena kalau misalkan melalui jalur birokrasi yang selama ini berada, ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilakukan, sehingga takutnya pengembangan ekonomi kreatif yang harusnya cepat dan dinamis jadi agak lambat jadinya, karena harus ada administrasi dan birokrasi yang diselesaikan. Itu dasar pemilihannya sih. Ya sih, karena kan tantangan selama ini juga kita tahu ya, ekonomi kreatif itu geraknya cepat karena percepatan teknologi, percepatan cara orang berinteraksi dalam hal ekonomi yang berdasarkan potensi kreativitas dan seterusnya. Jadi makanya kalau menggantungkan diri hanya pada birokrasi, kayaknya memang telat gitu. Jadi niat minggu depan, tapi birokrasinya baru ngasih izinnya 2 tahun lagi gitu kan, jadi telat deh. Tapi sebenarnya menarik untuk dilihat jadinya dalam struktur ini. Bisa nggak cerita Bek, ada apa aja di struktur pengurusnya sekarang? Oke, jadi di kepengurusan komite ini sebenarnya dibagi 2. Jadi ada dewan pengarah dan juga ada pelaksana harian. Nah, tadi seperti di awal disebutkan, saya pelaksana hariannya. Jadi di tim pelaksana harian saat ini masih sangat kecil. Ada jumlahnya masih sangat kecil, ada sekitar 6 orang. Jadi itu ada direktur, wakil direktur, sekretaris utama. Nah, terus ini bidangnya kita. Kenapa? Siapa aja coba? Oh, jadi wakil direkturnya itu ada Kang Agung Paskasuseno. Kebetulan dulu. Oh iya, ada ya. Agung Pasca Suseno. Nah, jadi Kang Agung ini yang dulu terlibat di Indonesia Kreatif zamannya Ibu Mari LK. Lalu di sekretaris utama ada Aida namanya, yang backgroundnya adalah IBA Kot Bandung. Terus kemudian ada lalu ada Aldi sebagai manajer pengembangan kapasitas dan kreatif hub. Wika dan Aldi ini yang turut serta berperan besar dalam membentuk si komite ini dari sejak awal sampai kemarin akhirnya dikukuhkan. Lalu yang terakhir itu ada Novelia, dia manajer analisis data dan sistem informasi, yang kebetulan memang risetnya selama kuliah berkaitan dengan pendataan dan juga riset pemanfaatan basis data untuk industri kria di Tasikmalaya. Jadi tiap orang yang berada di pelaksana harian ini insya Allah memiliki kapasitas yang cukup untuk menjalankan komite hariannya. Nah, sebenarnya yang menarik ini isi dari Dewan Pengarah. Jadi Dewan Pengarah ini yang sebetulnya akan berperan besar dalam memberikan guidance bagaimana komite ini nanti membentuk programnya, terus kemudian cara menjalankannya. Nah, salah satunya kan Bu Tita nih, Dewan Pengarahnya juga. Nah, di sini Bu Tita sebagai akademisi, wakil akademisi. Nah, wakil-wakil lainnya yang diakomodasi di Dewan Pengarah itu ada
wakil dari dunia usaha, terus kemudian dari pelaku, terus kemudian dari komunitas, media, dan juga pemerintah. Ini saya nggak bisa sebutkan satu persatu karena ada lumayan banyak, isinya ada sekitar 30 orang. Tetapi saya rasa ada beberapa nama yang cukup beken dan memang punya kompetensi tinggi soal ekonomi kreatif. Ada Om Ben Wirawan dari Torch, terus kemudian ada Diki Sukmana juga, Info Bandung, dan juga Panermaya. Ada Pak Triawan Munaf dan juga ada Pak Rudiantara sebagai tokoh nasional yang kita harapkan bisa memberikan arahan terkait bagaimana nih ekonomi kreatif Jawa Barat bisa memposisikan dirinya di skala nasional. Dan beberapa nama lainnya yang punya kompetensi dan juga kapasitas yang cukup tinggi sebagai Dewan Pengarah. Gitu. Ada Motus juga. Oh iya, ada Motus. Nah, ini Dewan Pengarah banyak 30 orang pusing ngapalin. Tapi berarti hubungannya dengan si pengurus harian adalah sebenarnya kasih masukan gitu ya? Ya. Kasih menyarankan program. Betul. Dan juga kan kita memang akan ada fokus-fokus isu yang kita coba selesaikan dengan misalkan membuat pokja-pokja. Nah, harapannya si Dewan Pengarah ini juga bisa terlibat di pokja-pokja tersebut gitu, sesuai dengan kompetensinya masing-masing, sehingga mereka bisa, bagi yang memiliki waktu untuk memberikan arahan sampai mungkin guidance pelaksanaan, itu juga tugasnya Dewan Pengarah. Oke, berarti memang tim pengurusnya sendiri ramping, Dewan Pengarahnya banyak karena sebagai semacam think tank-nya ya. Terus nanti ada pokja-pokja sesuai dengan kapan dia bisa berfungsi gitu kan. Nah, sebelum kita masuk ke pokja-pokja, sebenarnya ini kan di awal kita kan juga punya semacam titipan atau tugas ya, bahwa gubernur ingin menghibahkan 1 Creative Hub untuk setiap kota dan kabupaten di Jawa Barat. Jadi ini salah satu tugas pertama dari kreasi ini. Itu gimana sekarang ceritanya? Testimonial. Kemarin kita sudah keliling ke 4 kota kabupaten yang rencananya akan diberikan Creative Hub. Memang posisi kreasi saat ini terkait si Creative Hub ini, tugasnya adalah membentuk SOP sih Bu, yang paling pertama. Jadi bagaimana si Creative Hub ini harus dijalankan, terus kemudian bagaimana si Creative Hub ini bisa menjadi impian awalnya gitu, yaitu sebagai titik temu para pelaku ekonomi kreatif, dan juga sebagai wadah ekosistem di tiap daerah untuk mengembangkan kreativitasnya masing-masing gitu. Cuman memang perannya kreasi di sini jadinya agak lumayan berat juga ya, karena tiap daerah kan punya permasalahannya masing-masing. Nggak bisa kita samaratakan satu SOP untuk semua kota kabupaten. Jadi tugas kita nanti mendampingi bisa jadi satu persatu tiap daerahnya, gimana nih caranya untuk running Creative Hub. Nah, makanya kita sekarang sedang menjajaki kemungkinan kerjasama dengan British Council. Secara kan Inggris nih pakarnya Creative Hub ya Bu ya. Dan mereka juga bikin Creative Hub Toolkit juga. Jadi kita harapannya bisa belajar juga, dan mungkin British Council juga ingin melakukan riset apakah toolkitnya itu memang bisa diterapkan di semua daerah gitu. Jadi mereka juga semacam testing lah, si toolkitnya itu bisa dipakai nggak di kota-kota kabupaten di Jawa Barat. Itu sih peran kreasi saat ini untuk yang Creative Hub. Lumayan berat, tapi ini exciting sih, karena beberapa daerah, terutama komunitasnya, cukup militan untuk nanyain kita terus, ini sampai mana nih progres Creative Hub-nya dan sebagainya. Kemarin kita lihat ada 2 daerah yang Creative Hub-nya tuh sudah dibangun Bu. Nanti mungkin saya coba share di Instagram kapan-kapan. Jadi kayak, dan masing-masing Creative Hub ini kan minimal 2000 meter persegi. Jadi memang areanya ini lumayan masif gitu.
kayak kemarin yang di kota Cirebon, kalau saya nggak salah, yang kota Cirebon itu dia manfaatin lapangan tenis. Jadi kayak semacam gor dibuat, eh, bahkan mungkin seukuran hanggar gitu. Jadi kemungkinan bisa bikin konser juga di situ gitu. Terus kayak si Kota Bekasi, dia itu di kayak bukan stadion ya, jadi kayak gelanggang olahraga pemudanya Kota Bekasi, dan itu juga lagi tahap satunya udah selesai. Kemungkinan kita mau propose untuk coba mulai diaktifasi dulu, karena yang satu lagi kan terkendala COVID nih. Tapi yang satu lagi itu rencananya berapa tingkat ya? 4 tingkat kalau nggak salah. 4 tingkat, terus dananya 8M. Jadi mudah-mudahan sih lumayan oke ya, harusnya gitu sih. Ini sebenarnya akhirnya kan kita dalam dalam misinya sih membantu pemerintah daerah untuk mewujudkan si ekonomi kreatif itu. Nah, Creative Hub kan Ya, memang salah satu prasarananya ya. Tapi kan memang ya. komunitas ini. Jadi gimana? Gimana Bu? Maaf. Komunitas tadi kan sudah diskusi sangat aktif gimana ceritanya dan seterusnya. Ya, Tapi saya ingat di awal-awal itu repotnya adalah ini gimana caranya satu ngontak Pemdanya supaya tahu bahwa Ekraf itu masuk ke ya, caranya menggandeng komunitas yang memang penggerak gitu di kotanya. ya. Jadi memang kemarin salah satu problem utamanya ini kan kayak semacam maksa pemerintah daerah untuk langsung mengerti ekonomi kreatif ya Bu ya. Jadi banyak yang kebingungan, ini saya harus taruh ekonomi kreatif tuh di mana gitu. Terus kemudian pengelolanya Creative Hub ini baiknya dinas yang mana gitu. Nah ini bahkan ada beberapa kota yang kayak semacam apa ya, bersih tegang lah. Ini harusnya di saya nih, ini harusnya di saya, atau kamu aja yang ngurusin gedungnya, saya ngurusin program dan lain sebagainya gitu. Ini lumayan seru juga kemarin, cuman memang halo, beberapa komunitas yang misalkan aktif, harapan kita itu bisa menjadi motornya di tiap kota kabupaten gitu Bu. Bahkan mungkin kalau bisa kedepannya tiap kota kabupaten ini punya komite kreatifnya sendiri-sendiri gitu. Jadi ada yang level provinsi, ada yang level kota kabupaten. Kenapa? Supaya ada pihak netralnya di tiap daerah yang bisa apa ya, menjembatani kepentingan tiap pihak gitu. Karena kalau misalkan kemarin kan ada pertanyaan dari pemerintah daerah, kan gimana kalau misalkan komunitas yang aktif yang terlibat dari sejak awal kita SK-kan aja sebagai pengelola. Sebetulnya bisa, cuman kan kekhawatirannya pasti sirik ya Bu ya. Kayak misalkan eh Loh, halo halo. Uh, Back kemana dia? Atau saya yang jelek koneksinya? Oke, bebeknya kepental keluar karena tadi lagi seru-serunya ngomong, kayaknya koneksinya putus. Kita sambil tunggu dia masuk. Jadi sejauh ini tadi lagi diceritain bahwa memang salah satu tugas pertamanya kreasi adalah memastikan bahwa Creative Hub di setiap kota kabupaten yang menjadi salah satu program utama Gubernur Jabar itu bisa terwujud dengan baik. Nah, tapi ini sebentar orangnya masuk lagi. Sip. Nah, tapi sebenarnya tantangannya adalah di Pemdanya itu sendiri. Jadi kadang-kadang Pemkot atau Pemkap itu ya, Halo. Welcome back. Ya. Jadi, tantangannya adalah Maaf. Pemdanya dan sebenarnya komunitasnya yang mana gitu ya. Jadi setahun itu juga kita bagian untuk mencari mengidentifikasi sebenarnya stakeholder-nya. Iya. Jadi memang
kebingungannya adalah bagaimana caranya supaya si komunitas yang memang dipilih atau yang katakanlah ditunjuk di awal sebagai aktivatornya ini bisa senetral mungkin mengakomodir. Jadi memang itu yang PR paling utama. Makanya kita juga selalu cross check, terus kita selalu pantau juga apa sih yang udah dilakukan oleh komunitas nih di daerah gitu. Kan beberapa daerah juga bahkan tahun lalu sudah mendapatkan hibah nih dari provinsi sebagai kota kreatif hasil asesmen 2019. Jadi kita juga minta komunitas yang diamanati dana hibah ini untuk memberikan apa ya semacam reportnya juga gitu. Ini udah dilakukan untuk apa aja yang kaitannya dengan persiapan aktivasi kreatif hub gitu. Jadi memang ya, ini ada pertanyaan nih. Kabupaten Kuningan, kumaha Kang? Cara gabungnya gimana? kalau Kabupaten Kuningan kemarin ini tadinya kan memang 27 kota kabupatennya itu Bandung nggak dihitung ya, jadi 26 kota kabupatennya itu mau dibikin gedung baru. Cuma memang karena COVID ini semua refocusing anggaran, jadinya kemarin tuh ada apa ya? Ada ide untuk area Ciayu Majakuning dibuat satu terpusat aja gitu, kemungkinan di Cirebon yang di kota karena areanya memang cukup besar gitu. Tetapi ini masih terus didiskusikan juga baiknya seperti apa, apakah memang cukup satu gitu untuk area Ciayu Majakuning atau nanti misalkan tetap satu-satu gitu, karena kan lagi-lagi masalah anggaran nih, ini kita juga tahun ini mungkin udah sekitar 85% anggaran refocusing ke tindak lanjutnya untuk COVID. Nah jadi belum ada info lebih lanjut lagi nih untuk yang Kabupaten Kuningan, karena memang di rencana yang awal itu Kabupaten Kuningan rencananya di tahun 2022. Jadi nanti harus dibicarakan lagi sama Bapeda, sama Persim, kira-kira jadinya kapan. Gitu sih, Bu. Oke, itu salah satu program bisa nggak kreasi lagi ngerjain apa aja, dan untuk depannya sebenarnya di yang waktu dekat ini? Jadi yang terdekat itu kita mencoba merutinkan webinar series. Kita nyebutnya Wakunjar, waktu kunjung pakar. Kita udah lakuin episode 1 kemarin mengenai seni pertunjukan, seni musik. Nah minggu depan kebetulan ada lagi Wakunjar episode 2, ini tentang bisnis online, dagang online lah. Nah itu nanti satu rangkaian juga dengan kelas kreasi namanya, yang tujuannya untuk bantu teman-teman pelaku yang mau pindah dari offline ke online. Ini nanti kita kerjasama sama Rumah WA namanya, yang akan mengajarkan soal namanya WhatsApp Link Generator. Itu untuk bantu mereka bikin toko online cukup dengan WhatsApp aja. Nah, itu acara terdekatnya. Tapi program besarnya ke depan, kita itu akan sangat fokus kepada pengembangan kapasitas SDM kreatif dan juga usaha peningkatan kapasitas pelaku usaha atau brand supaya naik kelas. Karena kebanyakan kan 90-an% pelaku usaha ekonomi kreatif itu kan usaha mikro ya Bu ya, usaha mikro dan kecil. Nah kita pengennya setidaknya di tahun 2023 nanti yang tadinya mikro bisa naik ke kecil, nanti yang kecil naik ke menengah misalnya. Nah itu tujuannya kaitannya dengan lapangan pekerjaan sama pertumbuhan ekonomi. Caranya kita akan coba perbanyak mengenai pengembangan kapasitas yang erat kaitannya dengan digitalisasi pertama. Karena kita Jawa Barat ini gede banget.
terus kemudian jumlah penduduknya 49 juta. Kita nggak bisa roadshow tiap hari atau sebulan misalkan 3-4 kali terus-terusan gitu. Nah, sehingga salah satu solusi yang paling mungkin untuk dilakukan adalah dengan digitalisasi tersebut gitu, kelas online dan sebagainya. Nah, lalu kita juga Gimana, Bek? Gimana? jadi kita juga pengen merangkul ekosistemnya juga gitu. Jadi kayak sektor pendidikannya baik yang formal maupun informal kita coba ajak kerjasama. Kayak misalkan kemarin kita lagi jajaki kerjasama sama Yayasan Infra Digital untuk pengembangan SMK yang berkaitan sama ekonomi kreatif. Jadi vokasinya itu kita ngeliat si SDM kreatif ini kan sebenarnya banyak di area vokasi ya Bu ya. Kayak misalkan drafter atau pengrajin, penjahit misalkan. Nah ini kita pengen tingkatkan kualitas mereka dengan fokus pada ekonomi kreatif. Nah kita lagi coba create program namanya Teaching Factory. Ini sebetulnya ide yang disampaikan oleh Yayasan Infra Digital, di mana nanti brand-brand itu bisa kerjasama dengan SMK-SMK untuk memproduksi orderan yang masuk ke brand tersebut diproduksi di SMK yang kompetensinya tuh sesuai. Nah itu harapannya kita bisa mengembangkan kapasitasnya tuh dari sejak level dini gitu. Nah supaya nanti ketika mereka misalkan sudah berlatih di SMK masuk ke dunia profesional atau diserap oleh perusahaan itu bisa jauh lebih prepare. Lalu ada juga kita kebayangnya kita merancangnya ada program juga namanya Kolekan Digi. Jadi Kolekan Digi ini nanti kita mencoba mengkolektifkan beberapa brand-brand dan juga pelaku-pelaku usaha yang ingin fokus ke digital untuk model bisnisnya. Kita coba nanti ajarkan gimana caranya untuk transformasi, terus kemudian ekosistem mana saja sih yang perlu digandeng oleh mereka supaya usahanya itu jalan. Dan juga mungkin kita lagi coba mencari bagaimana sistem pendanaan yang enak nih untuk para pelaku gitu. Karena ada beberapa investor juga yang sudah mengontak kita ingin kontribusi terhadap pelaku ekonomi kreatif. Terus kemudian kita juga punya BUMD seperti Bank BJB yang punya potensi untuk memberikan akses pembiayaan dan modal untuk si pelaku-pelaku. Jadi program-programnya akan sangat berkutat di penekanan awalnya itu di kata si ekonominya sih Bu. Karena kan kalau yang si kreatifnya ini sudah lumayan banyak yang mengakomodasi gitu. Salah satunya mungkin BCCF juga, terus kemudian ICCN. Nah kita karena supaya nggak tumpang tindih nih program-programnya, mungkin salah satu fokus utama kreasi di awal sementara ini ingin mencoba menekankan di area si ekonominya tersebut. Makanya kelas-kelasnya ini banyak ngobrolin soal bisnisnya gimana, terus model bisnisnya gimana, terus gimana cara tumbuh dan lain sebagainya. Itu sih kalau untuk program-programnya apa saja secara detail nanti kita akan coba update di Instagram jabarkan_aircraft, sama mungkin semoga dalam waktu dekat kita bisa segera launching websitenya si kreasi sehingga info-info terbarunya bisa diakses oleh teman-teman juga. Gitu. Oke nih ada yang nanya, Adam Numaira Edrisi, rangkul kita dong Ya. Bek, kalau ada program. Oh pasti siap. Nanti bergiliran. Ada lagi nih, cek info webinarnya di mana Kang? Cek info webinar bisa di IG kita di jabarkan_aircraft. Itu kita akan selalu update program-programnya. Untuk yang Wakunjar minggu depan kemungkinan kita akan mulai
rilis publikasinya dari besok atau Senin gitu. Oke. Ini kayaknya banyak banget program ya. Sementara kan tadi budget sedang fokus semua direfokuskan untuk COVID. Berarti gimana Ya. nih selama berjalannya? Nah, alhamdulillahnya di awal ini ternyata teman-teman pelaku aircraft di Jawa Barat itu apa ya, militansinya cukup tinggi, Bu. Jadi kayak kemarin banyak sekali teman-teman yang siap untuk pro bono dalam memberikan tenaganya atau sumbang pikirannya ini untuk pengembangan ekonomi kreatif gitu. Jadi beberapa program yang tadi saya sebutkan tuh ada yang pro bono juga, bahkan sebagian besar pro bono gitu. Dalam artian mungkin tidak mengeluarkan anggaran yang besar gitu, bahkan tidak mengeluarkan anggaran sama sekali. Nah itu yang sebetulnya ingin kita terus budayakan ke depannya gitu. Bagaimana membuat sebuah program yang efektif, berdampak, tapi anggaran yang diperlukan mungkin tidak sebesar itu. Karena kan selama ini selalu ketika kita mau bikin program, wah anggarannya nggak ada nih, atau misalkan wah anggarannya nggak cukup gitu. Tapi kalau misalkan kita mentok di situ, jadinya kan tidak menawarkan solusi gitu. Saya ingat dulu kayak si Diki, salah satu dewan pengarah kita juga, ya kalau nggak salah Diki pernah bilang ke saya gitu, kalau kita mau bikin program, terus misalkan kita non struktural gitu atau bukan pemerintah, kita harus punya mental yang bukan pengemis gitu. Jadi jangan mau bikin program tuh ngemis-ngemis minta dana ke pemerintah misalkan. Ayo dong, ini kita mau bikin program ini bagus loh. Terus kemudian, tapi kita butuh dana dari pemerintah. Kalau kalau mau bikin program bagus tapi tergantung sama dana pemerintah, ya berarti programnya mungkin nggak sebagus itu kalau nggak bisa dijalankan tanpa dana pemerintah gitu. Jadi kita coba mindsetnya bikin program yang berdampak, terus sesuai dengan yang dibutuhkan, plus minim anggaran gitu. Saya nggak berani bilang tanpa anggaran sih, karena sesedikit-sedikitnya pasti anggaran butuh, apalagi sekarang Zoom kan kalau mau lebih dari 40 menit harus bayar ya, tetap. Gitu. Ya memang, jadi akhirnya semua diupayakan, tapi bukan berarti harus bergantung ke anggaran ya. Ini termasuk tim pengurus hariannya juga ya berarti ya? Ya, sampai sekarang sih gitu ya. Dan ini karena tadi banyak program-program ini ya, kan karena tim cuma berenam. Apakah berarti mulai mengaktifasi Pokja? Back. Iya, jadi saat ini Pokja yang mau berjalan itu Pokja tentang pendataan, Bu, pendataan ekonomi kreatif. Karena jujur ketika kita dikukuhkan kemarin sebagai komite, bisa dibilang data yang kita punya atau yang diwariskan ke kita tuh cukup minim lah, atau tidak update sesuai kondisi saat ini. Sehingga ketika kita mau bikin program atau misalkan subsektor mana dulu nih yang mulai gitu, atau misalkan daerah mana dulu nih yang kita prioritaskan, jadinya kita belum punya landasan yang cukup kuat gitu. Jadinya kebanyakan datanya masih kualitatif, sehingga Pokja data ini yang sudah mulai berjalan. Nah terus yang sekarang sedang disiapkan itu sama Om Ben, itu adalah Pokja digitalisasi. Jadi lagi kata Om Bennya masih berkutat nih, bertapa, kayaknya bakalan keren meren programnya. Jadi mudah-mudahan dalam waktu dekat juga bisa berjalan soal digitalisasi ini. Sama mungkin sebetulnya waktu itu pernah saya obrolin sama Bu Tita juga soal definisi ekonomi kreatif nih, terutama yang versi Jawa Barat, terus kemudian klasifikasi yang jelas soal masing-masing subsektor. Karena dari kemarin pertanyaan di daerah itu selalu itu, Bu. Ya kayak misalkan ini kuliner tuh mana yang masuk UMKM, mana yang masuk aircraft, terus fashionnya tuh mana yang masuk UMKM, mana yang masuk aircraft. Itu kan yang selama ini garisnya mungkin terlalu abu-abu untuk sebagian orang. Mungkin buat teman-teman pelaku atau mungkin kita yang sudah terlatih
apa ya, membeda-bedakan gitu atau mengelompokkan, mungkin bisa lebih mudah gitu memahaminya. Tetapi untuk para eh, pemerintah atau komunitas yang baru eh, dipaksa kreatif, ini yang masih ragu-ragu gitu mengambilnya ke arah mana, karena mereka juga kan, saya paham, terbatas di birokrasi dan aturan juga. Gitu sih Bu, yang pokjanya yang akan berjalan. Iya, sebenarnya kalau di awal memang perlu menyamakan frekuensi dulu ya. Jadi Ya, ketika si Pemdanya nggak tahu rebut-rebutan atau justru lempar-lemparan body gitu, bahwa ini ya, urusannya siapa gitu, ya, ya katakan aja ini urusannya siapa. Jadi harus sudah terbiasa berbagi program, karena kan sekarang memang kalau yang namanya pemerintah birokrasi ya, kalau itu di luar tupoksinya dia nanti pelanggaran soalnya kan, nanti takut betul. salah lagi. Jadi kita juga jaga di sebelah situnya, jadi tinggal harus di inilah, udah bukan namanya lagi, orang bilangnya ego sektoral ya, tapi mungkin bukan hanya ego sektoralnya, tapi sebenarnya pengaturan tata tertib administrasinya. Karena Ya, memang harus kalau pakai uang rakyat. Nah, sekarang kalau misalkan begitu, berarti kan kreasi seharusnya memang bisa generating income atau punya budget dari selain APBD ya. Karena ya, justru itu yang membuat program-program lain yang sifatnya lebih independen gitu, betul. sesuai dengan roadmap ya. Ya, Ini ada yang nanya back. Halo Bu Tita and Kak Becky. Ada kebaca nggak? Ada program-program baca Bu. baca sok. Coba tolong baca karena saya sure. Mau yang mana dulu nih Bu? Yang ini yang dari Jack cek. Halo, halo Bu Tita and Kang Becky. Oh, Yang terakhir. oke. Ya. Kalau buat Tita yang comeback, apa program-program yang ada di Aircraft akan juga menjaga sumber daya alam yang ada supaya tidak overexploit dan memberi pemahaman value-value akan pentingnya alam kepada pelaku aircraft. Ya, ini kan sebenarnya Bu Tita banget ya, desain berkelanjutan. Nah, cuman memang kemarin kreasi baru membuat skema namanya Desa Kreatif Juara. Sebenarnya Desa Kreatif Juara ini tujuannya untuk mengakomodasi program-program pengembangan desa di dinas-dinas lain juga gitu. Karena kan sekarang ada program Patriot Desa, Desa Wisata Juara, dan lain sebagainya. Nah, kemarin kita berinisiatif membuat skema Desa Kreatif Juara ini, tujuannya untuk ini gitu, soal eksploitasi SDA dan SDM di daerah itu seperti apa. Karena kita lihat beberapa desa wisata atau bahkan yang desa kreatif ini bisa jadi bukan salah ya, keliru dalam pengembangannya. Kayak misalkan, oh kalau desa wisata itu harus ada wisata alamnya gitu yang harus kita eksploit dan lain sebagainya gitu. Padahal bisa jadi wisata alamnya itu nggak perlu mengeksploitasi alam yang tersedia dan malah jadinya terganggu dengan kehadiran wisatawan kan, tapi bisa juga bikin wisata buatan di area-area yang tidak terpakai atau tidak termanfaatkan sebelumnya, kayak yang terjadi di Pasar Papringan misalkan, yang tadinya area tempat buang sampah terus di-recreate jadi area wisata gitu. Nah, itu yang kita coba buat skemanya, bagaimana nanti kedepannya sebaiknya tiap daerah atau desa itu bisa Hey back, hilang lagi. Halo, Bex. Ini koneksinya rada ajaib. Sebentar kita coba lagi. Back atau yang saya yang nggak kedengeran. Tentang ini sambil nunggu bebeknya masuk lagi. Sedang dibahas tentang faktor lingkungan di dalam program Ekraf-nya Jabar. Selamat bergabung lagi, Bek. Segera semoga. ya. Sorry Bu, biasa fakir tethering. Terus. Jadi tadi Ya, masalah faktor lingkungan, ya. Terus. ya. Jadi kebayangnya kayak yang bisa dilakukan Pasar Papringan itu gitu.
Jadi nggak harus selalu eksploitasi alamnya, tapi bikin wisata buatan aja gitu. Karena bisa jadi ada beberapa desa yang memang tidak punya potensi alam misalkan, tapi punya potensi SDM. Jadi diarahkan ke sana. Atau bisa jadi ada potensi SDM-nya nggak bisa bikin kerajinan gitu atau nggak bisa bikin kuliner, tapi punya hospitality yang sangat bagus misalnya. Nah ini yang harapannya kita bikin skema gimana membuat si desa ini pengembangannya itu tidak dipaksakan dan tidak menimbulkan waste barunya gitu sih yang mungkin bisa sedikit berkaitan dengan pertanyaannya Jeko tadi. Oh, oke. Ini untuk 10 menit terakhir ya. Sebenarnya Ya. yang harus dibahas juga adalah bagaimana si kreasi ini sebenarnya melihat Jawa Barat sebagai ekosistem ekonomi kreatif. Jadi bukan melihat satu kota atau kabupaten sebagai ini kreatif itu, tidak memberi label atau tidak memberi judul, tapi sebenarnya dalam ekosistem Ekraf, di mana peran si kota atau kabupaten ini, apakah dia supplier misalkan pengrajin, atau dia banyak sumber daya alamnya, atau dia justru supplier R&D gitu. Jadi nanti kita justru menghubungkan potensi-potensi ini yang ada di Jawa Barat supaya nanti come out-nya atau output-nya dari satu kesatuan tertentu itu kan, bisa dari per komoditi, bisa dari per wilayahnya, bisa dari per subsektornya juga, subsektor industri kreatif. Jadi memang ini kan kreasi ini kan sejak dikukuhkan baru berapa 3 mingguan lebih ya. Jadi memang R pertamanya adalah pemetaan itu sebenarnya. Jadi ini yang perlu kerjasama dengan Pemda dan juga komunitas yang di dalamnya. Terus satu hal lagi adalah tadi ini ketika kita sudah ngomong digitalisasi dan sebagainya, sebenarnya kan ada yang harus disinkronkan juga, karena sebenarnya ya kan ada Indonesia Creative Cities Network yang dia sudah punya 10 prinsip kota kreatif Indonesia yang mengandung kata-kata seperti inklusivitas, juga termasuk lingkungan alam, heritage dan sebagainya. Jadi menyelaraskan program itu dengan yang upaya dilakukan sama kreasi gitu. Berarti utamanya kreasi sebenarnya memang sinkronisasi banyak kepentingan dan pemangku kepentingan ya, stakeholders. Iya. Itu jadi kayak semacam ini Bu, operator pager kalau zaman dulu mah. Nggak ada yang tahu kan. Benar juga. Apa ya kalau zaman sekarang? Jadi kayak admin sih Bu. Ya admin, tapi memang kan akhirnya punya roadmap tertentu ya. Nah roadmapnya si kreasi apakah sudah pasti approve seperti itu atau ada perubahan sejak COVID? Pasti ada perubahan sih Bu. Jadi ini juga kemungkinan mulai bulan ini kita akan bahas dengan Bapeda perubahannya seperti apa, karena kayaknya nggak cuma ekonomi kreatif tapi semua sektor juga berubah roadmapnya. Kemarin sih pembicaraan awal semua akan mencoba fokusin kepada pemulihan lapangan pekerjaan karena lapangan pekerjaan ini yang paling terdampak kan. Kemarin tuh kalau saya belum tahu angka terbaru lagi yang terkena PHK di Jawa Barat berapa, tapi sampai Mei kemarin itu sampai 200 ribuan yang terdampak oleh COVID ini. Dan berdasarkan data yang dilaporkan ke kita dari daerah yang terkait ekonomi kreatif itu ada 14.000 orang yang terdampak gitu. Jadi fokus kita sih akan mencoba menanggulangi itu. Biasanya kan gubernur kita ini kan suka ngasih target-target ya. Ini kan apa aja dan diminta pasti angka ya, bukan dengan persen kan? Iya, jadi kalau untuk angka sih kemarin targetnya adalah pemulihan untuk lapangan pekerjaan, pemulihan 15.000 lapangan pekerjaan. Lalu kemudian kalau untuk angka-angka ini belum kita studi lagi karena pasti ada perubahan. Karena kemarin juga kan di Bapeda ada apa ya namanya ya, kayak semacam toleransi angka gitu. Mungkin yang sebelum COVID itu harusnya sekitar pertumbuhan 4%, tapi sekarang habis COVID mungkin 3, berapa persen. Nah ini masih kita studi juga sih nanti bersama-sama dengan Bapeda. Tapi yang pasti sih dulu bukan kemarin Pak Gubernur menitipkannya nggak, terutama ketika masa pengukuhan
secara verbal ke Mas Menteri Wisnu Tama, targetnya adalah Jawa Barat ini jadi provinsi pertama yang pulih dari sektor ekonomi kreatif pasca COVID. Ini juga jadi semacam pasca pasca COVID jadinya pasca COVID. Nah, jadi itu sih target dan beban yang harus dijalani oleh kreasi saat ini. Oke. Sebelum IG-nya mati sendiri nih. Jadi ini mungkin ini ya pertanyaan terakhir. Mungkin silakan menyampaikan sebagai direktur kreasi sebenarnya untuk ke komunitas harapannya seperti apa di seluruh Jabar ini, terutama yang udah jadi leader di dalam kota atau kabupatennya masing-masing, sama harapannya ke Pemda-Pemdanya gimana nih nanti? Ya, mungkin yang pertama paling gampang tuh harapan buat ke Pemdanya sih. Jadi harapannya Pemda ini bisa lebih open minded sih Bu. Jadi karena saya paham ada beberapa aturan-aturan dan regulasi yang mungkin ketika dibenturkan dengan term ekonomi kreatif, mereka akan kesulitan untuk mencari justifikasinya. Tetapi saya yakin kalau misalkan para pemerintah daerah di kota kabupaten masing-masing ini mau terbuka untuk berdiskusi dengan pakar dan juga dengan pelaku, saya yakin akan ada titik temunya gitu. Karena Jawa Barat ini juga kan mencapai titik temunya berdasarkan kompromi dari masing-masing pihak gitu. Nah, harapannya tiap daerah juga, terutama si Pemdanya ini bisa melakukan kompromi dengan ekosistem ekonomi kreatifnya. Nah, lalu untuk komunitasnya sendiri, seperti yang sudah berkali-kali diberitakan bahwa Gubernur Jawa Barat menjanjikan satu kota kabupaten satu gedung creative center. Sampai saat ini masih seperti itu. Nanti mungkin kita lihat lagi pasca COVID ini apakah anggarannya masih memenuhi atau tidak untuk semuanya atau ada refocusing nanti bagaimana. Tetapi dengan janji yang seperti itu, harapannya adalah tiap komunitas ini mulai dari sekarang itu pola pikirnya adalah akan segera ada fasilitas untuk mereka secara terpusat memberikan kontribusi bagi pengembangan daerahnya, karena ekonomi kreatif saya yakin memberikan efek yang chain effect ke sektor-sektor lainnya juga, sehingga ketika ekonomi kreatifnya tumbuh, daerahnya juga insya Allah bisa tumbuh. Nah, ini yang saya harapkan komunitas-komunitas di daerah bisa sesegera mungkin melakukan aktivasi, tidak hanya menunggu dari pemerintah atau dari kreasi, tetapi mereka juga bisa aktif memberikan kontribusi ekonomi kreatifnya di daerah, dan bahkan bisa memberikan saran ke kreasi juga bila ada ide-ide yang mungkin diakomodasi. Mungkin itu sih Bu yang bisa saya sampaikan. Kalau misalkan kedepannya nih, mungkin ada inisiatif gimana kalau misalkan semua tim komite ekraf per provinsi nanti ngobrol untuk benchmarking dan untuk saling exchange gitu, Bek. Jadi yang Jabar nanti ketemu sama Riau, ketemu sama yang Jawa Tengah dan seterusnya. Jadi nanti kita lihat juga teman-teman di sana koordinasinya gimana dengan Pemdanya yang di dalam wilayahnya gitu. Kira-kira sementara ini kalau yang Jabar benchmarkingnya kemana kemarin waktu kita membentuk komite ekraf ini? Kemarin kalau benchmarking aturan sih dasar hukum pasti yang sudah duluan. Riau, terus kemudian Jawa Tengah, terus Bali, Denpasar, gitu ya. Sehingga saya tiga itu sama Malang. Tapi memang kalau untuk benchmarking program, kita banyak benchmarkingnya ke luar sih Bu. Jadi kayak ke Thailand, terus kemudian ke UK gitu, Singapura, karena memang mereka sudah jalan dan proven gitu. Dan juga mungkin beberapa kita evaluasi dari apa yang sudah dilakukan oleh Bekraf di level nasional. Jadi benchmarking yang ke daerah di Indonesia sendiri mungkin belum, tapi terakhir tim ngobrol dengan komite ekraf Jawa Tengah. Saya pribadi sih belum ngobrol secara langsung sama komite ekraf Jawa Tengah, tapi
Waktu itu manajer kerjasama Wika dan juga Sestama Aida sudah bangun komunikasi dengan Jawa Tengah. Mungkin setelah kami juga memastikan dan finalisasi program kerja 4 tahun ke depan, insya Allah kita juga akan segera roadshow sih Bu, baik ke komite Ekraf di daerah lain, tapi juga ke asosiasi-asosiasi terkait ekonomi kreatif dan juga komunitas-komunitas gitu. Sibuk ya, Bek? Terus gimana kendala kamu teh? Perusahaan. Alhamdulillah masih jalan sih Bu. Oke, sip. Karena kan dari awal memang si Amigdala ini konsepnya tidak ngoyo untuk apa ya, harus ada target tahun ini 8 miliar segala macam gitu. Karena kita melihat para pengrajin ini kan harus dibuild trust dan confidence-nya. Itu yang dari awal Amigdala tuh concernnya di situ, dan alhamdulillahnya sih selama ini omset masih cukup untuk menghidupi para pengrajin-pengrajin, dan sekarang para pengrajinnya juga sudah cukup mandiri untuk tidak hanya mengandalkan dari Amigdala gitu. Jadi Amigdalanya jalan, mereka juga punya kanal-kanal produksi lainnya juga. Tetapi alhamdulillahnya sih selama COVID ini kita juga tidak terlalu terpengaruh. Produksi masih jalan, terus jualan juga masih jalan. Jadi kedepannya sih saya yakin tim saya juga bisa menjalankannya dengan lancar. Oke, Bek, thank you banget. Ini buat yang lain yang mau tahu update tentang kreasi, bisa ke IG kreasi_Jabar. Nanti logonya tuh ada huruf K warna hijau kuning biru tuh ya. Oke, Bek, makasih. Semoga kreasinya lancar. Makasih juga Bu. Program-program bisa jalan dalam keterbatasan, tapi kan justru keterbatasan ini yang bikin kita bisa harus mikir lebih ya. Amin. Ya. Terima kasih semuanya yang sudah ikut menyimak. Nanti kita ngobrol lagi di tetangga di Braga berikutnya. Selamat sore. Terima kasih. Sore, makasih.